mengatakan kita gara-gara krisis harus menjual. Karena banyak sekali sebetulnya waktu kasus ini dibahas selama 2003 sampai terulang lagi di 2007, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Dan itu juga sebabnya kenapa rakyat lari tidak memilih Megawati. Jadi karena kesalahan yang fatal inilah, maka Megawati tidak terpilih lagi jadi presiden. Nah, kalau sudah jelas salah, saya kira sangat fatal bagi Jokowi untuk membela yang salah. Ini juga menunjukkan bahwa Jokowi itu adalah orang yang memang tidak punya sikap tunduk kepada Megawati, takut kepada Megawati. Saya kira justru masalah ini yang lebih penting dibanding kita bicara buyback. Tapi buyback saya kira oke sepanjang harganya wajar. Bukan harga yang memang sudah sangat berdarah-darah itu Indosat gara-gara karyawan Indosat yang juga menentang penjualan Indosat ketika itu. Bang Fadli, saya lanjutkan ke Anda. Bahayanya apa tadi, Bang? Ya, jadi begini. Ini kan masalah cara berpikir. Cara berpikir para pendiri bangsa kita, itu kalau misalnya cabang-cabang strategis harus dimiliki oleh negara. Itu bentuk campur tangan negara terhadap ekonomi dalam hal-hal yang bersifat strategis, gitu ya. Itu ada di dalam pasal 33. Tetapi kalau misalnya orang itu maunya efisiensi, jual BUMN strategis, itu berbahaya. Privatisasi itu ada transfer kepemilikan, transfer of ownership. Yang kita butuhkan sebetulnya adalah yang diperlukan privatisasi dari manajemennya. Kalau BUMN itu jelek, diprivatisasi manajemennya dengan yang baik gitu. Tetapi kalau kasus Indosat itu semuanya baik, keuntungannya juga baik. Kenapa ini harus dijual? Jadi dari berbagai sisi, dari sisi finansial bagus, dari sisi strategik juga bagus, dari sisi militer juga bagus. Ini adalah satu kesalahan yang sangat fatal. Jadi saya sependapat tadi dengan satu kutipan dari Pak Marwan Batubara, itu ini harusnya kalau misalnya salah ya dibilang nanti kita koreksi gitu ya. Jangan berusaha mempertahankan Pak Jokowi. Saya mendapatkan gitu. Pak Marwan itu masih marah karena gugatannya ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi saya termasuk orang yang sering membaca buku yang diterbitkan oleh Pak Marwan dengan lembaganya. Dan saya pernah menulis surat kalau tidak salah ya, memberikan apresiasi ya. Tetapi sekali lagi konteks saat itu tuh berbeda. Ya, TAP 4 MPR ya tahun 99 itu menugaskan presiden sebagai mandataris untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secepatnya. Dan kami mewarisi LOI yang di dalamnya ada privatisasi. Saya setuju dengan Fadli, dalam kondisi normal privatization adalah pilihan yang tidak kita utamakan karena bisa berubah menjadi privatization. Saya kembali menyapa Bang Nursi yang masih bersama kita. Bang Nursi, Anda katakan tadi ini adalah mimpi, tetapi mimpi bukankah bisa saja ini juga bisa terjadi begitu, tetapi dengan kondisi tertentu. Menurut Anda bagaimana ini? Tidak mungkin, karena tadi saya menyebutnya begini, Feni, Pak Hendrawan dan Pak Fadli. Pertama, dari segi total aset, sekarang ini total aset Indosat itu 54,5. Lalu yang kedua, posisinya ekuitasnya juga 16,5, sehingga saya hitung tadi debt equity ratio-nya 2,18. Artinya tinggal kita hitung bagaimana sesungguhnya price to book value yang posisi terjadi itu. Itu artinya kalau mau di buyback, maka yang mau di buyback adalah 65% ditambah dengan di pasar yang 12,3. Dan harganya, harga yang disebut dengan harga wajar, mau tidak mau mengikuti apa yang disebutkan harga internasional. Itu makanya buyback-nya menjadi mimpi. Itu logikanya. Lalu kalau saya ikut sekarang perdebatan Pak Fadli dan Pak Hendrawan soal bagaimana letter of intent lalu diterjemahkan seperti yang selalu saya bilang, diterjemahkan ke dalam TAP MPN dan Undang-Undang Pertenas. Kata kuncinya sesungguhnya seperti saya bilang tadi, kenapa usulan yang saat itu muncul itu tidak didengar, sehingga saat itu pemerintahan disebut sebagai pemerintahan penjual aset. Mereka lebih berpikir tentang azas manfaat dibanding azas kepemilikan. Padahal antara azas manfaat sama azas kepemilikan mestinya menempel jadi satu kalau kita mau lihat secara jujur. Nah, sisi lain, letter of intent itu membuktikan bahwa kita ditekan, bahwa kita terjajah, gitu loh. Itu logikanya. Baik, kami bisa menangkap intinya. Bang Nursi, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Nursi, malam hari ini. Dan Bang Fadli, untuk Anda, kita ini kan ribut-ribut gitu ya mengenai masalah penjualan Indosat ini. Sebenarnya manfaatnya untuk masyarakat apa sih, Bang Fadli? Ya, supaya aset-aset strategis jangan sampai terulang lagi dijual. Ini harus dimiliki oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Inilah amanat konstitusi kita di pasal 33 itu. Dan juga saya perlu garis bawahi ya, IMF dengan letter of intent-nya itu kan banyak melakukan kesalahan dan IMF sudah minta maaf. Dan ketika itu sudah minta maaf ya. Saya masih ingat tahun-tahun 2001 dia melakukan kesalahan itu, 2002
2003 itu sudah minta maaf. Jadi keputusan menjual Indosat itu tidak ada keterpaksaan dari IMF. Ini perlu saya garis bawahi. Itu adalah inisiatif dari pemerintah untuk menutupi defisit anggaran jangka pendek dengan mengorbankan long term cost and benefit jangka panjang. Dan ini korbannya adalah kita sekarang ini. Walaupun ini bisa akhirnya membiayai jalannya pemerintahan kembali? Lah, tidak ada kedaruratan ketika itu. Oke. Silakan dari Anda. Ya, jadi manajemen ekonomi yang salah selama Orde Baru ini memberi pelajaran yang luar biasa untuk kita. Itu sebabnya sama saya kira Pak Jokowi dengan Pak JK sekarang berusaha untuk back to basics, kembali ke amanat konstitusi dan kesejahteraan rakyat ya menjadi pertaruhannya. Itu sebabnya kalau tadi ada istilah buyback dan seterusnya, kita berharap ya dengan manajemen ekonomi nasional yang lebih baik, kita memiliki dana untuk sehingga bisa membangun, membesarkan industri-industri swasta. Tadi kan selalu sedikit masalah itu Orde Baru. Saya kira ini bukan nggak ada hubungannya. Ini tidak ada. Fakta historis loh. Ini diambil di zaman Ibu Megawati sebagai presiden. Yang mewarisi, enggak. Yang diwarisi itu adalah Indosat yang bagus ketika itu dalam kasus ini. Jadi dalam kasus ini. Ini saya kira kita perlu membuat kronologi. Saya akan membuat kronologi. Kalau kita bahas ya, sayang sekali sisa durasi kita sangat mepet. Terima kasih Bapak Bang Fadli dan juga Pak Hendrawan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, dan kami masih akan kembali dengan informasi lainnya mengenai bola. Kami akan kembali sesaat lagi.